wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pitania Karisya. Pada hari ini kita akan sharing-sharing nih sama alumni keren dari Universitas Bengkulu. Beliau ini merupakan alumni S1 Akuntansi angkatan 2017, yang mana sekarang beliau menjabat sebagai Head of Finance di salah satu perhotelan bintang 3 di Bengkulu ini ya, yakni di Hotel Graga Resort Bengkulu atau yang biasa kita kenal sebagai Hotel Horizon. Tanpa berlama-lama langsung aja kita sapa kali ya. Halo Kak Arjun. Halo Tita. Mau nanya nih Kak, akhir-akhir ini apa nih kesibukannya? Oh, kalau sekarang ini sih kesibukan kita tuh benar-benar lagi disibukkan dengan adanya efisiensi nih dari pemerintah. Jadi memang okupansi di perhotelan itu kan sekarang lagi nurun. Jadi kita benar-benar sibuk nih untuk mencari income baru nih, Tit. Wah, hektik banget berarti ya Kak. Sebelum kita sharing-sharing tentang pekerjaan, gimana kalau kita flashback dulu nih Kak ke zaman Kakak waktu kuliah? Aku mau nanya nih, penasaran banget. Dulu tuh bagi Kakak ada nggak sih mata kuliah atau dosen yang menurut Kakak seru banget atau justru menegangkan atau menyeramkan kayak gitu? Oke. Boleh diceritain Kak? Oke, Fit, terima kasih sebelumnya ya. Sebenarnya kalau ditanya ya soal dosen atau mata kuliah yang seru, itu sebenarnya hampir bahkan bisa dikatakan semua mata kuliah atau dosen itu seru sih, Fit. Nggak ada sih namanya mata kuliah yang menyeramkan atau menegangkan kayak gitu. Sebenarnya seru semua nih. Tapi kalau kita nih atau adik-adik yang lain nanya soal dosen yang paling berkesan ya, menurut kakak sih Pak Madani Hatta. Karena memang menurut kakak beliau itu dedikasinya tinggi banget nih soal ngajarin mahasiswanya. Benar-benar kita tuh dibikin paham nih soal akuntansi tersebut. Kalau ditanya mata kuliah yang paling berkesan ya, itu pengantar akuntansi. Kakak kan sebelumnya dari SMA tuh IPA, kakak belum pernah kenal ataupun tahu tentang akuntansi tersebut. Jadi dengan adanya pengantar akuntansi itu mempermudah sih kakak untuk semester berikutnya tahu tentang akuntansi. Wah, gitu ya Kak, berhasil banget ya buat kita yang anak dari IPA yang salah jalur ini. Selanjutnya kita geser lagi nih Kak ke bagian karir nih. Cerita-cerita sedikit gimana sih perjalanan Kakak bisa sampai kerja di dunia finance, khususnya di sektor perhotelan itu gimana Kak? Oke, kalau kita flashback ke belakang ya, sebelumnya kakak tuh sempat magang waktu semester 6-7 waktu itu di salah satu hotel, yaitu Hotel Mercure. Kebetulan kita kan kakak kan dan teman-teman waktu itu ngadepin COVID nih, kita memang belajarnya dari rumah, jadi kita dapat kesempatan untuk nge-explore diri kita, salah satunya dengan program magang. Kakak dapat magang di Mercure dari program kecakapan kerja waktu itu. Kebetulan juga di bagian finance selama kurang lebih 3 bulan. Dari situ sih kakak pertama kali tahu nih soal pekerjaan perhotelan, terutama di bidang finance. Waktu lulus kakak dapat info nih ada salah satu loker yang buka, yaitu di Grage di Bengkulu di bagian finance juga. Kakak daftar, sebenarnya sih related sih dari magang sampai ke kerjaan, dan juga memang salah satu faktor juga pendukung kakak bisa terima tuh karena kakak pernah magang nih di divisi finance, terutama di perhotelan. Posisi Head of Finance itu sendiri tuh awalnya emang ditargetkan Kakak mau ke sana atau gimana tuh Kak? Kalau ditanya targetkan atau enggak, ya jelas enggak ya, karena memang fresh graduate mana sih yang bisa dapat Head of Finance? Nggak ada sebenarnya. Dan juga loker yang diberitahu waktu itu statusnya itu staff accounting page sebenarnya. Kalau waktu di hotel tuh namanya income audit. Nah kebetulan memang waktu itu sudah 3 bulan masuk di Graga Hotel Bengkulu, ada pembukaan nih untuk Head of Finance, karena Head of Finance sebelumnya itu pensiun, jadi memang dibuka dan terbuka untuk seluruh karyawan. Ngikutin nih prosesnya, tahapannya, dan kebetulan ya lolos. Kalau dari segi jurusan kita nih Kak, menurut Kakak itu seberapa besar sih pengaruhnya kuliah di akuntansi ini tuh terhadap pekerjaan Kakak sekarang sebagai Head of Finance? Sangat berpengaruh ya, karena memang dari mata kuliah yang kita pelajari nih di jurusan akuntansi itu yang ngebantu kita untuk ngerjain pekerjaan atau tanggung jawab kita di divisi finance. Sebagai contoh, kakak kan Head of Finance nih, kakak bikin laporan keuangan. Nah kalau kita atau kakak nih nggak pernah belajar soal buat laporan keuangan di jurusan atau mata kuliah, itu bakal jadi kesulitan, karena memang kita tuh nggak bisa sembarang kok bikin
laporan keuangan. Kita kan juga tahu nih, salah jurnal aja bikin laporan keuangan itu bisa salah kayak gitu. Jadi dari mata kuliah inilah kita tahu nih gimana ngejurnalnya, gimana apanya kayak gitu. Oke, makasih Kak atas penjelasannya. Lanjut nih Kak, kalau dari tadi kan Kakak ngomongin soal divisi accounting nih Kak, ngomongin soal staff accounting, head of finance, income audit. Nah boleh nggak tuh Kak dijelasin sedikit nih tentang bagian-bagiannya, terkhususnya di dunia perhotelan gitu? Oke, Pit. Jadi sebenarnya ya kalau untuk divisi finance itu sendiri antara hotel yang satu dengan hotel lain itu mungkin ada perbedaannya, tapi nggak terlalu signifikan perbedaannya. Biasanya mungkin di hotel A itu ada role-nya misalnya sampai 7, sedangkan di B itu role-nya sampai 5. Tapi secara garis besarnya divisi finance itu pertama ya ada head of finance atau accounting manager. Nah, tugasnya itu mengepalai bagian dari finance itu sendiri. Dia yang mengatur seluruh keuangan yang ada di perhotelan tersebut. Dia yang buat laporan keuangan, dia yang ngatur gimana manajemen piutang dan manajemen hutang, bagaimana pengaturan cash flow, bagaimana manajemen aset, yang mungkin nanti itu tugasnya itu dibantu oleh teman-teman yang lain atau role-role yang lain yang dia assign. Tapi secara keseluruhan dia yang bertanggung jawab nih Pit terkait dengan divisi finance ataupun finance di hotel tersebut. Yang kedua ada accounts payable. Mungkin kita udah kenal ya accounts payable ataupun piutang itu sendiri. Jadi kalau ada penjualan kredit, accounts payable ini yang bertugas untuk mempayment penjualan kredit tersebut. Kedua, juga accounts payable tersebut juga yang memastikan bahwa penjualan kredit itu bisa tertagih atau terkolek. Karena kalau tidak ditagih ya bisa jadi tidak terkolek. Nah, juga accounts payable ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penjualan kredit tadi itu tuh tidak ada yang overdue sampai 90 hari. Lalu role yang lainnya tuh ada account payable dan purchasing. Kalau di hotel kakak, account payable dan purchasing itu digabung. Kenapa? Karena purchasing sama account payable itu kan sama-sama bertanggung jawab terkait dengan supplier ya. Purchasing yang melakukan pembelian barang, survei terkait dengan supplier yang mana yang mau dipilih untuk pembelian barang, lalu melengkapi dokumen terkait pembelian yang akan didesain oleh account payable. Karena orang yang satu, jadi kan dia langsung bisa ngerjain nih utang-utang mana nih harus dia bayar terlebih dahulu, yang mana udah jatuh tempo, bagaimana proses dia dengan supplier untuk bisa negosiasi kalau memang kita belum punya nih cash flow untuk pembayaran hutang tersebut. Lalu ada yang namanya general kasir. General kasir ini yang bertanggung jawab terkait dengan pengambilan income secara cash, terus penyetoran income atau uang secara cash itu ke bank, terus yang melakukan pembayaran. Jadi kan dibilang kan account payable kan. Jadi account payable tuh cuma ngasih nih dokumen-dokumen terkait dengan utang-utang mana harus dibayar. Yang bayarnya yang bayarnya adalah general kasir. Sama kayak akun receivable tadi. Akun receivable kan mengkolek nih uang-uang dari penjualan kredit. Tapi yang harus menyetorkan ke bank tuh namanya tuh general kasir. Jadi akun payable sama akun receivable tidak boleh megang duit. Benar-benar ada satu orang yang ditunjuk sebagai yang megang duit tadi. General kasir juga biasanya ngejurnal nih Pit. Jadi kalau kita sama teman-teman ada kan ngejurnal di pengantar akuntansi, nah itu biasanya tuh tugasnya di general kasir. Selanjutnya ada yang namanya income audit. Income audit itu bertugas untuk memastikan bahwa penjualan-penjualan yang di outlet itu sudah benar, memang penjualan itu terjadi. Lalu income audit juga memastikan bahwa orang-orang atau teman-teman kita nih yang ditunjuk di outlet kayak di front office, kayak di FB departemen itu tidak melakukan kecurangan berdasarkan nomor urut bill. Jadi penjualan itu kan kalau di hotel tuh ada billnya. Bill itu harus urut nomor. Kalau nomor billnya tidak urut, nah itu bakal ditanya ini kemana, karena rawan curang. Kalau kita nggak ada urutan bill, itu bisa curang. Misalnya kita nggak pakai bill nih, kan kita berarti bisa ngejual nih barang tanpa pengetahuan atasan itu sendiri. Terus yang terakhir ada yang namanya cost control dan penjaga gudang. Nah, cost control ini memastikan bahwa cost ataupun beban atau biaya yang dikeluarkan hotel itu tidak melebihi yang telah dibudgetkan. Biasanya juga negotiable terhadap biaya-biaya. Jadi memang agak gimana ya? Ini yang paling dalam tanda kutip nyinyir ya terkait dengan beban-beban tersebut. Dia nggak boleh nih ngelebihin beban. Misal purchasing minta nih ngomong bahwa ada peminta dari departemen untuk membeli beras. Cost control ini bakal approve apakah pembelian berasnya diperbolehkan atau tidak. Kalau harganya terlalu mahal, biasanya cost control minta ke purchasing untuk mencari supplier lain kayak gitu.
Nah, sebenarnya role-role tersebut tuh hampir sama nih antara hotel satu sama hotel lain. Mungkin ada perbedaan, mungkin kayak ada di hotel lain tuh ada bagian pajaknya sendiri. Kalau kita bagian pajaknya biasanya masih ke head of finance-nya untuk dibayar oleh general kasir. Nah, atau mereka ada bagian manajemen aset, bagian bookkeeper dan lain-lain. Tapi secara keseluruhan role tersebut tuh selalu ada di perhotelan. Makasih nih Kak Arjun udah jelasin tentang role-role yang ada di perhotelan. Selanjutnya aku mau beralih ke pertanyaan yang lebih menantang nih Kak. Kalau kita ngomongin soal tantangan tuh pasti ada yang di dalam progres kehidupan itu selalu ada tantangan yang harus kita hadapin kan Kak. Nah, apa sih tantangan terbesar yang yang kakak hadapin setelah lulus dari kuliah dan gimana cara kakak ngatasinnya? Oke, sebenarnya kan kata Pita tadi ya, setiap progres tuh pasti ada tantangan. Kalau dari lulus, tantangan terbesar itu adalah tantangan mencari kerja. Karena banyak nih ya teman-teman kita tuh yang susah dapat kerja, lama dapat kerja, atau belum dapat kerja sama sekali. Sebenarnya tantangan itu yang paling menantang, karena memang ya antara ekspektasi kita dengan pekerjaan yang tersedia itu biasanya tuh nggak sejalan. Ada teman-teman kita yang beruntung nih yang bisa dapetin pekerjaannya yang sama dengan apa yang mereka harapin. Tapi ada teman-teman kita yang nggak seberuntung itu. Bahkan ada teman-teman kita yang sampai saat ini tuh belum dapat pekerjaan. Nah, sebenarnya tantangan kayak ini tuh bisa kita atasi Pit dari awal. Karena kan untuk melamar pekerjaan itu perlu adanya CV ya. CV itu yang rangkum bagaimana kualitas kita, skill kita, pengetahuan kita untuk diserahkan ke HRD perusahaan untuk dinilai. Jadi untuk ngatasin itu sebenarnya dari perkuliahan tuh udah harus dilakuin. Gimana kita ada prestasi apa enggak, IPK kita biasanya dilihat kan. Terus ada enggak pengalaman organisasi, pengalaman lomba. Tapi kita tuh tetap harus membuktikan atau mempertanggungjawabkan CV kita. Oke nih CV kita oke dalam tanda kutip, tapi ketika dipanggil wawancara ternyata kita enggak seoke yang apa yang kita tulis di CV, maka itu kita harus mempertanggungjawab nih apa yang ada di CV. Kalau di dunia kerja sendiri, tantangan terbesar itu adalah penyesuaian diri. Sebenarnya tanggung jawab pekerjaan itu kan rata-rata sama ya, hampir sama dalam tanda kutip. Semakin tinggi memang semakin tinggi tanggung jawabnya, tapi menurut kakak yang paling susah itu adalah menyesuaikan diri dengan pekerjaannya dan lingkungannya. Kalau kita mau menyelesaikan tanggung jawab kita terhadap pekerjaan, kita udah harus tahu dong gimana pekerjaan tersebut bisa kita lakuin. Misalnya kita nggak punya skill soal pembuatan laporan keuangan, tapi kita masukin atau keterima nih sebagai pembuat laporan keuangan, pasti kita bakal tertekan banget kan, karena nggak tahu nih gimana caranya untuk bikin laporan keuangan. Kita perlu pembelajaran lagi, perlu pembelajaran lagi. Oke, kalau di kuliah kita diberi kesempatan ke dosen untuk belajar lagi atau ngulang mata kuliahnya, tapi di dunia kerja kita nggak bisa dapat kesempatan itu terlalu lama. Jadi kita memang udah harus nyiapin diri dari awal. Kedua, penyesuaian dengan lingkungan kerjanya. Lingkungan kerja A dan lingkungan kerja B itu biasanya berbeda. Misalnya lingkungan kerja A itu sportif ya, orang-orangnya saling dukung, orang-orangnya yang terkutip asik lah, bisa saling kerjasama. Sedangkan lingkungan B mungkin individualis, mereka nggak saling dukung. Kita harus bisa menyesuaikan diri. Antara orang A dan orang B kita bisa menyesuaikan diri. Misalnya kita ngadepin teman kita yang keras kepala, itu pasti beda perlakuannya dengan kita ngadepin teman kita yang dalam tanda kutip memang ramah, memang asik bertemannya. Nah, hal tersebut harus kita pelajarin. Salah satunya itu kan biasanya kita bisa dapatin dari pertemanan, dari organisasi, termasuk dengan manajemen waktu itu sendiri, Pit. Oke, jadi itu ya teman-teman yang bisa kita persiapkan nih dari kuliah. Terus aku mau nanya sendiri nih Kak, kakak jadi head of finance udah berapa tahun? Udah dari 2022, berarti udah jalan 3 tahun. Cukup lama ya Kak, lumayan. Nah, dari pengalaman kakak selama 3 tahun ini, apa tuh Kak yang bisa dijadikan pelajaran hidup yang menurut kakak paling penting? Oke, kesempatan tuh nggak datang 2 kali, Pit. Kayak tadi ya kakak jelasin bahwa kakak nggak pernah bermimpi ataupun bertarget ya untuk jadi head of finance. Tapi ketika kesempatan itu datang, kita sudah menyiapin diri atau sudah punya persiapan untuk dapetin kesempatan tersebut. Kayak contoh, bisa dikatakan kakak tuh beruntung karena kakak bisa dapat posisi tersebut di usia yang masih cukup muda ya. Dan usia kerja pun masih di bawah 1 tahun sebenarnya, baru 3 bulan atau 4 bulan untuk dapetin kesempatan tersebut. Jadi kalau ditanya kayak gitu, kita tuh udah harus ada persiapan nih untuk ngedapetin
udah ada persiapan untuk mendapati kesempatan tersebut. Jadi emang kalau kakak udah nyiapin dari awal perkuliahan tentang apa sih yang mau kakak lakuin di dunia kerja, kakak udah matangin hal tersebut sehingga ketika kesempatan itu datang kakak bisa bisa ngedapetin kesempatan tersebut. Terus dari kakak sendiri nih kak, untuk adik-adik kakak di akuntansi yang sekarang lagi berjuang, apa nih saran yang mau kakak kasih supaya mereka tuh siap buat ngadapin dunia kerja nanti? Oke, yang perlu dilakuin itu pertama adalah temuin dulu apa yang mau kalian lakuin. Di akuntansi itu kan sebenarnya banyak banget ya bidangnya, ada akuntansi keuangan, manajemen, perpajakan, audit, sistem informasi, sektor publik, banyak banget. Kalau kita mau pelajarin semua, kalau kita mau kuasain semua itu kayaknya agak sulit, bukan nggak bisa tapi agak sulit. Tapi kalau kita fokusin diri kita ke satu hal, kita bakal jadi ahli di bidang tersebut. Kayak kakak dari awal memang fokusin diri ke akuntansi keuangan. Kakak fokusin diri gimana bikin laporan keuangan, gimana tahu tentang bagian-bagian keuangan tersebut. Dari perkuliahan pun peminatan pun juga tetap ngambil akuntansi keuangan. Jadi memang udah disiapin dari awal. Jadi kalau kita udah tahu nih apa yang mau kita lakuin, matengin, terus kita bisa jadi ahli di bidang tersebut. Terus mungkin teman-teman yang kuliahnya masih kuliah pulang bisa mulai berorganisasi, karena memang ada beberapa ya, nggak semuanya, tapi ada beberapa perusahaan tuh yang memang mensyaratkan untuk adanya sertifikat organisasi. Contoh juga manajemen trainee itu nanti tuh salah satu syaratnya juga aktif berorganisasi. Mungkin teman-teman udah bisa cek sih di LinkedIn ataupun di Jobstreet, bisa dilihat bagaimana salah satu syarat terkait dengan lowongan kerja tersebut adalah aktif berorganisasi. Nggak perlu berorganisasi terus tapi melupain kuliahnya, cukup ambil 1 tahun untuk berorganisasi sambil mempelajari apa yang organisasi tersebut dan tidak melupakan tujuan utama dari kuliah, yaitu belajar. Kan kakak bilang kak nyinggung soal kita tuh harus nentuin minat dari awal. Kakak sendiri dari semester berapa tuh kak udah nentuin minat kakak untuk ke keuangan? Dari semester 1 sebenarnya. Karena kita kan kakak udah tahu ya tentang pengantar akuntansi, dan itu memang udah maunya ke akuntansi sebenarnya. Tapi kan kalau ditanya soal peminatan, kita tuh kan start peminatan tuh dari semester 5. Semester 4 tuh udah ada sih pra peminatan. Dari situ tuh kita udah tahu nih fokus kita mau kemana. Kalau kakak memang udah pengennya di akuntansi keuangan, makanya dari situ start ngedalamin akuntansi keuangan sampai akhirnya lulus. Kan nanti pas skripsi juga nanti peminatan nih Pit, memang pokoknya kita tuh dari awal tuh udah tahu dulu nih peminatan kita apa. Oke. Selanjutnya ini kita throwback lagi nih. Kalau kakak dikasih kesempatan nih kak buat kembali lagi ke masa kuliah, apa yang mau kakak perbaikin atau kakak ubah? Oke, kayak tadi yang disampaikan ya, kakak termasuk yang kuliahnya kuliah pulang. Nggak ada kesempatannya untuk berorganisasi karena memang tujuannya kan memang buat belajar naikin IPK. Tapi sebenarnya banyak teman-teman tuh juga ada yang salahnya juga, mereka lebih aktif berorganisasi tapi melupakan kuliahnya. Jadi kalau bisa sih untuk adik-adik nantinya termasuk kita lebih balance kan antara kuliah sama organisasinya. Nggak usah ngambil banyak banget untuk organisasi, nggak usah, maksudnya tuh kalau bisa jadi yang lebih tinggi di organisasi is oke, tapi kalau nggak bisa pun nggak apa-apa. Yang penting kalian tuh punya kesempatan, punya momen untuk belajar soal berorganisasi. Nggak usah terlalu lama, kalau emang bisa lama nggak apa-apa kalau memang tidak mengganggu perkuliahan. Tapi kalau memang mengganggu cukup 1 tahun, terserah mau di Himasi, mau di BEM FEB ataupun mau di BEM universitas ataupun di bagian-bagian lain, di organisasi lain, orma lain, nggak apa-apa, yang penting coba untuk berorganisasi. Terus ini agak ini sedikit ya kak, kakak masih sering nggak nih kontak-kontakan tuh sama teman-teman satu angkatan kakak dulu? Kalau ditanya masih sering atau enggak tuh mungkin ke intensitasnya ya Pit ya. Kalau dulu kita kan memang nggak ada kesibukan lain selain kuliah ya. Mungkin chatannya mungkin sebatas nanya tentang kuliah, tentang mata kuliah, tentang mungkin kayak mau main futsal, mau ikut livasi atau apa ya. Tapi kalau sekarang kan memang ceritanya tuh beda ya. Teman-teman lain mungkin juga udah sibuk, ada yang kerja di luar kota, ada yang memang sibuk dengan kerjanya. Kita tetap kontakkan tapi mungkin nggak sintens dulu. Kita masih nanya nih soal kerjaan,
tentang gimana cara ngelakuin ini, ngerjain ini. Teman-teman juga masih sharing kok soal lowongan kerja buat teman-teman lain yang belum dapat kerjaan. Kita masih saling bantu. Terus nih kak, kakak kan alumni itu ya, pernah nggak kepikiran untuk ikut andil gitu dalam kegiatan alumni atau kegiatan biasanya kan kayak kemarin ada kegiatan makrab sama kegiatan tutor, itu ada nggak kakak kepikiran tuh tertarik buat ikut sebenarnya? Oke, kalau ditanya tertarik atau enggak tuh pasti tertarik ya, karena memang waktu kuliah pun waktu lomba ya kakak dibantu oleh alumni. Kita udah tahu ya akuntansi itu bersama kita bisa lah. Kita memang keluarga besar yang memang saling ngebantu. Alumni juga waktu itu ngebantuin kita buat support tenaga, support biaya, support apapun yang mereka bisa biar kita ikut lomba. Kalau ditanya mau apa enggak mau, tapi sayangnya nih memang dari pihak adik-adik nih belum ada yang kontak. Kalau memang kalian mau nanya-nanya soal akuntansi, mau minta tolong, feel free kok buat di kontak. Memang belum ya kak, tapi next mungkin bisa. Oke, karena itu tadi pertanyaan yang terakhir. Jadi berakhirlah podcast kita pada hari ini. Luar biasa banget sesi sharing sessionnya. Sekali lagi aku ucapin terima kasih buat Kak Arjun yang udah menyempatkan waktunya untuk berbagi dan menginspirasi teman-teman adik-adik mahasiswa. Buat teman-teman pendengar, buat teman-teman pendengar, semoga obrolan ini tuh bisa menginspirasi kita semua dan menjadikan kita lebih baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.